Ya guys, kemarin ada kasus Atomic Wallet yang diretas, jadi terjadi lagi gitu ya. Wallet yang tadinya dianggap aman, ternyata Atomic Wallet juga kena retas dan ada 1% dari pengguna hariannya itu terdampak. Mungkin kemarin ngeliat laporan tuh sekitar 5 juta pengguna gitu kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya wallet ini dianggap aman ya guys ya, dianggap aman karena dompet adalah tempat penyimpanan aset kripto. Kenapa kita sebetulnya memilih di crypto wallet dibandingkan dengan di misalnya Indodex, Binance, Maxi dan lain-lain untuk jangka panjang? Karena seperti kasus FTX, kasus apalagi ya Mongook dan lain-lain, dimana kalau uang kita beli di sana, terus uangnya asetnya dititipin di sana, kan kayak kita beli emas ke toko emas, kemudian emasnya taruh di sono juga gitu, seolah kayak gitu. Nah kalau mereka nggak bertanggung jawab atau mereka mempilotkan diri atau mereka menyalahgunakan, duit kita, aset kita ikut hilang guys. Bagaimana kita mau mengklaim kepada mereka sementara mereka tuh bangkrut? Ada kasus seperti itu kan banyak ya, kasus exchange yang bangkrut, membangkrutkan diri, melarikan diri atau apapun namanya itu terjadi. Makanya orang itu memilih ke wallet setelah beli di sana. Dicek, didek dan lain-lain biasanya dimasukkan ke wallet karena dianggap wallet itu adalah yang aman. Tetapi biar bagaimanapun namanya hot wallet atau wallet yang ada di smartphone, yang di PC itu tetap tidak ada aman-amannya gitu sebetulnya gitu ya. Tapi kan paling tidak menghindari satu hal, penyalahgunaan. Kemudian kalau di exchange itu begitu exchange-nya disusupi ya habis total gitu ya. Nah kalau wallet kebetulan karena hacker ini biasanya kan menyusup secara apa ya, tertuju, tertarget gitu guys. Jadi kan mereka kan apa namanya, blasting, melihat mana wallet-wallet yang isinya banyak, kemudian mereka mencoba menyusupi dengan skimming ke saya. Misalkan saya punya Trust Wallet, ada isinya, saya pengen hajar punya saya gitu, makanya yang dituju adalah saya, nyolong pun punya saya gitu ya. Tidak bisa nyolong secara beramai-ramai seperti exchange. Kalau exchange kan kayak banknya gitu ya, masuk ke banknya kuras tuh bisa, tapi kalau di wallet kan udah milik pribadi. Nah ini juga dianggap aman sebetulnya kalau kita segera uninstall. Nah sebetulnya kalau yang ini beresiko guys, lebih baik seperti ini, kemudian dihapus aja di sini walletnya gitu ya. Kemudian di sini ini ada, ini kalian hapus, ini di sini hapus. Nah jangan lupa manual backupnya kalian catat gitu ya. Catat ininya di kertas, jangan sampai hancur, jangan sampai terhapus, jangan sampai salah, jangan sampai rusak, karena itu adalah satu-satunya kunci yang bisa membuka lagi aset yang ada di dalam sini gitu ya. Nah tapi kan saya nanti pengen beli lagi. Nah kalau pengen beli lagi, kalian tinggal buka sini, tiap ini ya, tiap jaringan. Misalkan kalian menggunakan BEP20, BEP20 di sini kalau kita klik di receive, itu kalian akan mendapatkan kode ini guys. Tinggal kalian copy, kemudian kalian simpan. Ini publik nggak apa-apa, ini kayak nomor rekening lah gitu ya. Kalian bisa ngisi ini, catat atau di copy paste, simpan. Nanti kalau mau ngisi, kirimnya ke sini guys, sini. BEP20 semuanya sama. Contoh ya, kita lihat receive, ini Milo ya. Milo itu kodenya ya OX29, ini 104. Kalaupun nanti mau ngisi yang lain tetapi sama-sama BEP, itu kodenya sama guys, kodenya ya OX29 104 gitu sama. Nanti akan berbeda jika misalkan kalian di sini berbeda ERC, misalkan ERC ini, nah kalian copy yang ini. Lah ini ERC juga sama guys ya, ERC20 loh. Nah artinya ini adalah address walletnya gitu guys, maksudnya ini Polygon. Nah beda kan gitu. Jadi
ini yang di copy. Jadi kalau kita beli di Polygon ya kita copy yang ini, kita simpan. Jadi address apapun kalau kita mau ngisi di dalam, pokoknya yang pengen ngisi di BEP, ERC, Polygon dan lain-lain itu tinggal kalian copy saja dan simpan nanti untuk ngisi gitu ya. Misalkan nanti dari Binance beli ya langsung ngisi ke alamat yang tadi ini, yang ke sini, tinggal transfer aja ke sini. Jadi nggak perlu ada trust wallet di sini. Yang paling beresiko sekali adalah ada di sini, kemudian hacker masuk lewat handphone kita, lewat email dan lain, dia akan koneksi ke sini. Dari sini mereka akan buang koinnya ke tempat mereka seperti itu. Terus untuk melihat bahwa ini udah masuk apa belum gimana, misalkan nanti tinggal receive kan, di sini kita copy kan, di sini kita ambil addressnya, copy. Nah ini kan bisa untuk transfer, misalkan transfer dari Indodax misalkan ya. Nah kalian bisa transfer dari dari exchange misalkan, tapi kalian habis belilah misalkan awal habis beli nih, kalian masuk ke withdraw, kemudian ke address, kemudian paste ya, paste ini, kemudian pastikan jaringannya. Kalau menggunakan BEP20 ini adalah alamat wallet kita tadi yang saya tadi yang BEP20. Kalau Aurora nanti beda lagi guys, kalau RC nanti beda lagi, kalau Polygon beda lagi. Artinya pastikan saja yang beli di jaringan BEP boleh menggunakan address yang ini, kemudian masukkan ininya bla 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 gitu ya. Nah terus gimana taunya udah masuk atau belum, kan ininya udah nggak ada, kita sudah uninstall nih, anggap aja udah ngilang lah gitu. Nah kalau sudah masuk ke Chrome guys, Chrome, kemudian kalian ke BSC, Binance Smart Chain Scan, yang ini masuk ke sini, kemudian ke sini kalian paste ya alamat tadi. Ini untuk memastikan juga sebelum kalian kirim ke, misalkan di Binance, di Maxi, di GO, di manapun kalian membeli, pengen ngecek dulu addressnya benar atau tidak, tinggal di ini aja. Nah di sini bisa ada nilainya guys, di wallet kita ada apa aja gitu ya. Nah di sana itu ada Milo, ada Putbull, ada Loop, semuanya adalah BEP20. Jadi bener ya, masih inget kan, oh ini koin saya yang di wallet itu, oke lah. Berarti nanti kita ngisi koin lain kah ataupun koin yang sama ya, nanti kalau koin yang lain nanti akan nambah di bawahnya. Kalau Milo mau diisi ulang ya nanti pasti akan nambah di sini gitu ya. Itu cara melihatnya. Nah itu adalah salah satu cara jika kita tidak menggunakan cold wallet. Nah cold wallet kan mahal guys, cold wallet itu elektronik, selain mahal juga ada fisiknya, memang jauh lebih aman gitu. Tapi saya sudah cukup yakin lah ya dengan wallet ini sebetulnya. Tapi kok ada kasus lagi seperti ini, jadi ya artinya sebetulnya tidak ada yang aman lah ya. Nah tapi kalau ngomong Atomic mungkin berbeda guys. Trust wallet itu atau MetaMask atau wallet-wallet yang umum itu adalah independent wallet. Jadi independent wallet tidak ada exchange-nya. Sementara kalau SafePal ini ada exchange-nya. Mungkin mereka akan menyusup melalui exchange-nya dia, kemudian nanti dia masuk ke sana, termasuk Atomic dia seperti itu. Saya nggak tahu namanya hacker itu kan masuk lewat mana-mana yang ya maling itu masuk, pasti terserah dia lah gitu ya cara masuknya gitu ya. Makanya kita kan menghindari ini tidak ada gitu ya, tidak ada. Kemudian code press-nya itu kode apa namanya untuk membuka trust wallet itu kita simpan, itu artinya betul-betul dicatat di kertas, di plat, di mana yang penting anti bakar, jangan salah dan lain-lain itu. Kemudian kita simpan di rumah sama dokumen lain yang penting lah gitu kan. Nanti suatu hari nanti pada saat kita pengen menjual 2 tahun kah, 5 tahun kah, ya tinggal kita ke salah satu dari sekian banyak trust wallet, kalian buka, kemudian kemudian kalian ke walletnya sini, kalau udah ada ya tinggal plus di sini, kemudian masukkan already have wallet, kemudian misalkan kalian namain aja gitu ya, dan masukkan 12 word
kodenya gitu ya. Jadi ada 12 kode di situ, kalian isi aja di situ. Kemudian kalian impor, nah itu otomatis akan masuk. Dari sini baru masukkan ke exchange lah. Exchange, ke DEX, kemana terserah untuk kalian jual. Dia seperti itu guys. Gitu ya untuk tips ya, paling tidak bukan aman 100%, tetapi paling tidak kita bisa menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Toh kalau beli kripto ini tidak bisa ini beli Milo hari ini bulan depan naik dari 300.000 ke 500.000, yaitu trading guys. Kalau investasi nggak gitu, investasi itu beli sekarang, jualnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu guys. Itu kan jangka sangat panjang. Kita mengikuti terus itu nggak mungkin. Jadi kalau kita ngomong siklus Bitcoin itu kan tahun 2024, 2028, 2032. Jadi kita belinya ya, misalkan sekarang kita beli, hilang guys. Sekarang kita beli, paling bisa dijual nanti setelah halving, misalnya di akhir 2024 atau awal 2025 gitu. Nanti lagi di 2008 ya, nanti 2029. Nah, di situ titik-titik kita jual guys. Jadi kita beli hari ini, udah tunggu gitu. Jangan, nggak usah dipegang-pegang, nggak usah dilihat-lihat. Kalau kalian beli 200.000 nih kan, ini kan konten-konten ya. Yang beli kan boleh 100.000 toh nyatanya boleh nih kan. Saya 100.000, 200.000 gitu ya. Saya bukan investor gila-gilaan gitu ya. Ada sih, cuman di tempat lain lah. Nggak taruh di sini nih, bagian dari konten. Kemudian kalian beli, sudah abaikan saja, beli saja gitu ya. Nggak usah diliatin tiap hari ngapain gitu. Namanya emas, kalau kita ngeliat tiap hari berapa sih kenaikannya, sama kayak emas itu kan cuma naik turun naik. Kecuali kalau kalian mau trading dengan modal 100 juta 200 juta, harian bergerak, mingguan bergerak, itu oke lah. Tapi kalau cuma 1 juta ya naik 20.000 30.000 gitu. Nah, satu-satunya harapan kita adalah setelah halving, mungkin saja gitu ya, halving itu naiknya berlipat-lipat. Kalaupun tidak ya kita nunggu halving berikutnya 4 tahun kemudian. Jadi di akhir 2028, kemudian di 2032. Jadi kelipatan 4 tahun. Nggak ada ceritanya investasi ini untuk jangka pendek, nggak bisa. Nah gitu guys ya. Hanya sekedar tips saja lah untuk keamanan, karena kalau kita invest gitu ya, beli 500.000 1 juta gitu ya, cukup beli, simpan, udah lupakan aja lah gitu ya. Yang penting catat aja, ini kira-kira di akhir 2024, akhir 2028, akhir 2032, akhir 2036 dan seterusnya. Artinya di tahun-tahun itu harapan kita ada di situ aja gitu ya. Di luar itu nanti agak udah turun gitu ya, karena ada siklus yang demikian. Itu menurut data yang sudah ada dari 2028, semenjak kelahirannya. Halving pertama kali ada 2012 dan terus berlanjut seperti itu. Mudah-mudahan ke depan juga akan demikian, karena ini kan bukan tebak-tebakan atau bukan hayalan gitu ya. Ini data bahwa halving itu secara reward Bitcoinnya dipotong separuh, blek gitu. Nah, kalau permintaannya tetap standar normal nih ya, tapi stoknya sedikit, lah hukum ekonomi aja gitu. Stok permintaan naik, stoknya berkurang, biasanya naik. Nah itu aja sih, itu yang kita baca. Pokoknya itu sudah jadi protokol, itu tidak akan berubah sampai tahun 2100-an lah, itu nggak akan berubah, khusus untuk Bitcoin. Sementara altcoin yang lain-lain nih, yang BP, yang apa itu nasib. Kalau mau kalian pasti Bitcoin, Ethereum, BNB yang besar-besar gitu. Tapi kelipatannya jangan minta lah, yang kalian modal 50.000, 100.000 kemudian jadi miliar, ya jangan, itu terlalu berlebihan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian beli yang koin-koin murah, koin-koin yang nggak ada apa-apanya, itu kayak ya untung-untungan memang gitu ya. Tetapi karena kan biasanya koin ini ngikutin
koin mbahnya, koin besarnya gitu. Kayak misalkan koin-koin lain ini yang banyak-banyak ini, itu dia ngikutin si Bitcoin gitu, rata-rata kan seperti itu. Adalah analisis saya yang sebelum ini, data dari tahun-tahun dulu, makanya harapan itu kan selalu ada, guys. Oke. Peluang itu akan datang kepada orang yang telah melakukan sesuatu. Jadi kalau cuma kita tidur, kita membaca, kita hanya menghayal, ya nggak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau peluang itu datang kalau kita melakukan, misalkan kita menanam pohon jati, kita melihara burung, kita mencoba usaha sesuatu dari kecil, peluangnya itu selalu ada. Tapi kalau kita cuma tidur, menghayal, ya nggak akan terjadi apa-apa, guys. Itu ya, mungkin info pagi ini. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.